Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Syapan Chandra di ORGcast. Hari ini kami akan membawakan topik tentang pentingnya edukasi seks bagi remaja di Indonesia nih, bersama teman aku, Palen Stan. Halo Palen. Halo. Apa kabar Len? Nah, sebelum kita mulai nih tentang edukasi seks, kita harus tahu dulu nih pengertian dari edukasi seks itu sendiri. Nah, apa sih itu edukasi seks? Edukasi seks itu sendiri adalah proses pembelajaran komprehensif tentang seksualitas seseorang, baik tentang cara pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan tentang dirinya sendiri, tentang alat-alat vital atau alat-alat yang tidak organ-organ yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Nah, langsung saja kita akan ke pertanyaan pertama kita, yaitu menurut kau nih Len, kenapa topik edukasi seks ini masih sering dianggap tabu nih di masyarakat Indonesia, apalagi di kalangan gen milenial ke atas? Itu tadi hal yang benar kan, bahwa yang menganggap bahwa topik pendidikan seks itu masih tabu itu cuma orang-orang yang dulu-dulu gitu, salah satunya gen milenial itu kan. Kalau untuk gennya sekarang sih saya rasa udah berkurang banyak ya. Udah mulai open minded sih orang-orang sekarang. Kenapa orang dulu-dulu itu sebenarnya dibilangnya masih tabu lah ya. Itu ya karena warga Indonesia itu adalah warga yang beragama. Jadi dengan mereka yang sifatnya agamis, jadi kalau dengar kata-kata yang berhubungan dengan seks itu pasti bawaannya itu tabu sama nggak sopan gitu kalau untuk dibicarakan. Kalau gadget kan ya udah mulai lebih open minded lah, udah bisa berpikir lah, udah argumen bagus gitu mikir, gitu sih. Lalu karena dianggap tabu nih di masyarakat, jadi kita seberapa penting sih edukasi seks itu kalau misalnya diberikan kepada remaja mungkin sekitar usia 10-18 tahun? Kalau untuk pentingnya tuh ya penting banget sebenarnya kan. Karena kalau seorang remaja itu nggak belajar mengenai pendidikan seks, mereka tuh nggak bakal paham gitu soal apa aja perlu mereka ekspresikan, apa yang harus mereka harus mereka tutupi lah bilangnya, harus dijaga ya. Salah satu contohnya tuh kalau kita lihat di kasus nyata remaja-remaja yang nggak punya pendidikan seks itu, ya seperti kasus inilah yang orang kenal sekarang Hamidun bilangnya, ambil di luar nikah, itu kan udah banyak kejadian sekarang kan. Yang menimpa tuh pasti anak-anak SMA, bahkan anak SMP gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena yang berhubungan dengan moral anak bangsa juga sebenarnya. Itulah. Nah lalu menurut kalian nih, resiko apa sih yang bisa terjadi jika remaja itu tidak mendapatkan edukasi seks yang benar? Maksudnya? Resiko yang dapat terjadi kalau misalnya kita tuh mendapatkan para remaja ini mendapatkan pemahaman atau pembelajaran dari edukasi seks yang nggak benar nih. Oh, kalau misalnya cara penyampaiannya salah gitu. Cara penyampaiannya salah, terus mereka tuh salah tangkap. Kan itu bahayanya. Makanya kita tuh kalau mau menyampaikan sesuatu pada remaja, dimana remaja itu kan tahu mereka tuh masih labil, sama masih keras kepala kan. Jadi cara menyampaikan itu berbeda. Harus lebih ditekan tapi nggak bikin dia tertekan ya. Kira-kira gitulah ya. Cara kita mengajar seseorang itu harus berdasarkan bagaimana cara dia dapat menangkapnya. Jadi misalnya dia adalah orang keras kepala, ya kita sampainya pelan-pelan. Ini saya punya satu cara yang saya suka kalau ngasih saran ke orang atau ngasih pembelajaran lah. Itu jangan memojokkan. Jadi kalau orang nggak merasa terpojok, mereka nanti terima informasi itu lebih santai. Jadi kalau menerima kritik saran ya nggak marah-marah gitu, terima santai aja gitu. Itu sih kira-kira caranya yang bagus. Kalau misalnya mereka nggak menerima dengan benar, pastinya bisa terjadi kesalahpahaman yang malah berujung lebih buruk lagi ya. Benar. Nah jadi karena edukasi seks ini kan pentingnya, pasti ada dampak baik dan buruknya atau dampak positif dan negatifnya. Menurut kalian sendiri, bagaimana apa sih dampak negatif atau dampak positif dan negatif dari edukasi seks bagi perkembangan remaja di Indonesia? Kita ke dampak negatif dulu ya. Dampak negatif kalau nggak ada pendidikan seks. Jadi dia ada 4 sebenarnya, tapi dia ini berhubungan semuanya. Yang pertama tuh kalau nggak ada pendidikan seks, anak muda itu nanti tidak bisa berpikir luas, ya kan? Tanpa dia berpikir luas, dia bisa melakukan hal-hal yang berujung pada kriminalitas. Contohnya kalau berhubungan dengan pendidikan seks ya, kalau nggak ada ya, pelecehan. Kalau udah pelecehan nanti ngaruhnya kemana misalnya? Hamidun, ya kan? Apalagi anak remaja sekarang ya, Hamidun ini kan hamil di luar nikah misalnya. Setelah Hamidun masuk kemana? Kemiskinan. Kita harus tahu bahwa banyak dari kemiskinan Indonesia itu berawal dari Hamidun.
Kenapa bisa gitu? Karena misalnya kita ambil contoh ya, seorang anak remaja SMA sudah hamil di luar nikah, mau nggak mau putus sekolah kan? Benar. Nah, habis itu putus sekolah, tak anggaplah suaminya kabur, gak ada yang kerja kan? Anak satu, harga susu mahal, ujungnya gimana? Masalah ekonomi, nyambung kemana? Kemiskinan. Nah, habis itu setelah kemiskinan apa lagi? Tindak kriminal. Udah gak ada pilihan kan? Kerja gak dapat, uang gak ada, anak masih minta makan ya. Lanjut ke kriminal, bisa ke pencurian, perampokan, jadi kira-kira gitulah. Jadi sebenarnya berhubungan gitu. Baik, itu kan tadi dampak negatifnya. Jadi kalau misalnya dampak positif dari pembelajaran seks bagi remaja itu apa? Dampak positifnya itu banyak. Dan salah satu yang paling saya tekankan di sini ya, kalau seorang remaja udah belajar mengenai pendidikan seks, mereka tuh akan punya pola pikir yang lebih bagus, lebih open minded. Kalau pola pikir open minded, apa yang meningkat? Kualitas SDM-nya pastinya, ya kan? Kalau manusia di Indonesia ini sudah tinggi kualitas SDM-nya, udah pasti semua bisa lancar, ya kan? Sekolah lulus, kerja dapat, gak ada masalah kan? Ya, akhirnya Indonesia bisa maju gitu. Jadi ya salah satu penopang Indonesia maju ya SDM-nya maju. SDM maju berawal dari hal-hal seperti ini, gitu. Nah, untuk itu, bahkan menurut kalian nih, pada usia berapa nih kita harus mulai memberikan edukasi seks kepada anak kita atau anak-anak remaja? Kita di sini nggak pasti remaja. Memang tadi kita tekanan di remaja ya kan. Iya. Dan edukasi seks itu pentingnya itu saya udah perlu diajarkan dari sedini mungkin. Dari umur masih muda kayak kalau bayi nggak salah ya. Umur 4 tahun lah, udah mulai bisa jalan ya kan, udah bisa mulai sosialisasi, udah perlu lah. Karena pelecehan nggak cuma terjadi pada anak remaja doang, anak kecil juga bisa kena. Jadi ya udah perlu diajarkan pada anak kecil. Cuman membedakannya itu cara menyampaikannya, cara mengajarinya. Kalau anak kecil kan beda lah cara pemahamannya. Iya, betul. Jadi mungkin cara pengajarannya bisa melalui praktek mungkin. Jadi lebih cepat paham kan? Mengenai bagian-bagian tubuh terlarang. Ya, mungkin nggak boleh dipegang. nggak boleh dipegang. Baru kalau untuk remaja ya mungkin udah bisa cara diomongin, udah bisa paham gitu lah. Nah, adapun pasti peran besar ya dari orang tua dan sekolah dalam perkembangan cara berpikir dari seorang remaja, karena tadi yang paling bilang kan orang tua berperan besar dalam edukasi seks bagi remaja. Nah, jadi apa sih peran mereka dan bagaimana cara mereka untuk bekerja sama agar anak ini dapat memahami edukasi seks itu lebih dalam atau lebih jelas lah, tanpa kehilangan arah. Punya orang tua Dan sekolah. dan sekolah. Kalau untuk orang tua ini khususnya ya, justru orang tua yang harus menjadi guru utama dalam mengajari pendidikan seks pada anak. Karena kita harus tahu bahwa di Indonesia pendidikan seks tidak terdapat dalam kurikulum resmi sekolah ya. Jadi apalagi namanya anak-anak kan dari kecil sama orang tuanya. Jadi ya yang harus bergerak andil paling besar adalah orang tuanya. Dari kecil kita saya bilang ya, dari kecil diajarin sampai remaja, bahkan sampai dewasa kalau bisa. Kalau untuk sekolah memang belum ada sekarang saya tahu ya yang resminya. Cuma kalau dari pengalaman saya di sekolah saya tuh udah ada pengajaran pendidikan seks. Cuma memang nggak secara resmi. Salah satu itu melalui guru biologi saya. Jadi diajari dikit-dikit aja sih. Cuman saya merasa sih berguna juga gitu, nambah cara berpikir. Nah, baik, kita ini akan membahas ya ke salah satu ranah paling berbahaya lah untuk pelecehan seksual ini, yaitu media sosial. Nah, dari media sosial ini kan pasti banyaknya pemikiran dari orang-orang dari luar. Bisa jadi pemikiran baik atau pemikiran buruk. Nah, jadi bagaimana pengaruh media sosial terhadap pemahaman remaja tentang seks? Media sosial terhadap Pemahaman remaja tentang seks. dampaknya Ya, berarti. maksudnya bagaimana sih media sosial itu dapat mempengaruhi cara berpikir anak Kalau remaja? untuk sosial media itu bagi saya tuh seperti pada bermata dua lah kalau orang bilang. Karena tuh ada bagus ada buruknya. Saya bahas dari bagusnya aja lah. Bagusnya dulu mungkin maksudnya. Kalau dari bagusnya tuh kita bisa nengok. Kalau di sosial media tuh saya tuh sering scroll juga ke sosial media itu mulai. Karena tuh muncul konten-konten memang influencer ataupun toko-toko dalam
dunia ini, dalam dunia maya lah kita bilang. Sosial media itu yang menyebarkan informasi-informasi yang bagus gitu. Salah satunya pendidikan soal seks gitu. Bagi yang saya tahu ya, Indonesia kan banyak kasus-kasus mengenai ya kita tadi saya bilang kan hamil apalah segala macam. Jadi itu banyak pasti konten kreator yang speak up di TikTok. Jadi memberikan beberapa informasi yang bagi saya ya berguna gitu. Jadi salah satu bentuk positif daripada sosial media. Itu cuma kalau untuk negatifnya tetap ada. Ya. Aku nih ada ya salah satu kasus negatifnya mungkin ya, orang yang ada di sekitar aku tuh, dia masih kecil, masih kelas 6 SD kalau nggak salah ingat ya, itu mas udah 1-2 tahun yang lalu lah. Nah jadi dia nih kan bermain game ya, bermain game kan mas udah termasuk ranah dunia maya tadinya. Ketemu sama cowok di game Roblox. Setelah ketemu nih pasti kan chattingan, kayaknya mereka memulai hubungan lah ya. Tapi kan itu hubungannya agak aneh ya, karena anak kecil dengan pria dewasa. Nah jadi pelakunya ini Pedofil berarti gitu bilangnya. Iya, pedofil ya. Ya. Jadi pria ini atau pelakunya ini tuh meminta hal-hal aneh dari korban, seperti foto telanjang dadanya atau yang lain-lain. Nah ya korban karena masih kecil, jadi dia kan mudah terpengaruh ya, benar nggak? Ya. Karena mudah terpengaruh ya dia memberikannya. Sorry tadi umur berapa? 6 SD, kelas 6 SD berarti. Oh, ya. Ya mudah dipengaruhi kalau gitu. Nah, jadi karena mudah dipengaruhi ini pelaku memakai foto-foto korban untuk melakukan hal-hal yang tadi itu kriminal, menyebarluaskan apa yang diterima oleh korban. Trauma, tidak berani speak up. Sekarang kayaknya udah gak sekolah. Nah, jadi kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu loh? Kenapa korban tidak bisa speak up atas hal yang menimpanya? Kenapa hanya korban yang disalahkan atas kasus yang menimpa mereka? Kenapa tidak pelaku juga disalahkan dan tidak? Nah, jadi itu ada juga salah satunya yaitu bagaimana atau apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja ketika mengalami dan melihat kasus pelecehan seperti itu. Jadi ada dua posisi kan, Iya. sebagai yang melihat Dan sama sebagai korban. Ya. Kalau dari yang sebagai melihat ya, kalau kita tuh misalnya melihat, misal teman-teman di rumah nih kan melihat ada kejahatan seksual, misalnya pelecehan seksual ataupun kayak apa tadi contohnya, pemerasan pula ya, bilangnya. Yang masuk ke situ ya kan. Kita tuh bisa laporin sebenarnya. Harusnya kita bisa bantu mereka. Apalagi kalau itu teman-teman dekat kita bisa bantu dengan misalnya memberi dukungan, lalu membantu mereka perbaikan mental gitu. Lalu kalau memang korban merasa tidak puas, ya bisa langsung kita laporkan saja ke kepolisian. Karena hal seperti itu bisa ditindak dalam hukum. Kalau soal tuh tadi orang tuanya udah tinggal ke hukum. Nah, itu juga salah satu contohnya. Kalau kita sebagai korban, ini memang agak susah bilangnya karena saya kan nggak pernah merasakan. Cuman bagi saya solusinya itu cuma satu. Kalau kita menjadi korban itu berani sedikit. Karena tidak ada solusi lain selain berani. Karena kalau memang kita pengen keluar dari masalah tersebut, kita harus berani dalam mengambil langkah. Misalnya kayak contohnya langsung melapor ke ranah hukum atau melaporkan ke teman-teman dekat kita kayak tadi orang tua kan. Minta pertolongan. Jadi kalau kita nggak minta ya nggak bakal tertolong. Selama kita terjebak di situ kan, terkekang jadinya dia. Benar. Jadi ya langkah yang saya ambil cuma satu, berani. Nggak ada solusi lain. Tapi bagaimana kalau misalnya tuh dia tuh masih belum berani? Apa sih langkah yang harus kita ambil atau misalnya apa ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk dia agar dia itu bisa lebih berani dan mengambil langkahnya? Kalau ini, kalau kita ambil dari sudut pandang misalnya korban punya kawannya tuh udah mulai merasa temannya ini udah agak aneh gitu, ya. Dia tuh bisa kok agak nanya-nanya sedikit gitu, agak dipancing-pancing sedikit biar mau cerita. Karena kita ya nggak bisa maksa korban langsung cerita ya. Mereka kan bisa aja punya trauma, jadi susah gitu ceritanya. Sama kalau misalnya teman si korban tuh nggak tahu, ya kita nggak bakal tahu. Jadi harus mulai dari si korbannya dulu sebenarnya. Korban harus tetap berani cerita ke siapapun boleh gitu.
Ya jangan semua lah maksudnya ke teman-teman dekat lah dulu ya. Yang paling dekat aja bebas gitu. Cerita sekecil apapun boleh juga. Ya penting mulai aja dulu. Oke, jadi untuk para korban pelecehan seksual di luar sana, marilah kita berani untuk mengambil langkah ketika kalian terkena kasus pelecehan seksual. Jangan takut dan ambil langkah kalian sendiri, karena ini dimulai dari kalian sendiri. Oke, lalu ini ada pertanyaan juga tuh. Bagaimana sih cara kita untuk mengatasi penolakan atau rasa malu ketika kita sedang membahas tentang edukasi seks ini? Berarti cara kita menanggapi kalau ada orang yang nanya-nanya gitu pendidikan seks, caranya ya cuma percaya diri. Karena kalau dengan Anda sudah percaya diri untuk belajar pendidikan seks, itu sudah menjadi bagian daripada Anda belajar pendidikan seks. Karena pendidikan seks itu kan nggak cuma ngajarin kita untuk melindungi anggota tubuh kita yang vital-vital doang biar pegang orang, ya nggak itu doang gitu. Banyak, salah satu itu percaya diri. Jadi dengan kita percaya diri, membagikan bahwa kita sudah mulai belajar pendidikan seks, itu artinya kita sudah belajar. Gitu deh. Nah, untuk pertanyaan terakhir kita nih untuk menutup sesi topik kita pada hari ini, yaitu apa sih pesan Anda kepada orang tua dan pendidik terkait edukasi seks atau remaja ini? Saran saya untuk remaja. Ya, ini pesan dan saya saran. mengarah ke banyak pihak ya. Jadi pertama kita untuk penonton, remaja dan juga orang tua dan juga pihak sekolah. Harus sekalian pemerintah juga ya. Sekalian pemerintah bahwa pendidikan seks itu penting sekali. Karena dengan adanya pendidikan seks, kualitas berpikir seseorang dapat meningkat. Dengan kualitas berpikir seseorang meningkat, apa yang lagi naik tadi? SDM manusia, SDM Indonesia akan naik. Dan begitu maka tujuan-tujuan negara untuk mencapai Indonesia maju nanti pasti lebih gampang tercapai. Maka dari itu kita harus mulai meninggalkan sebutnya persepsi masyarakat kuno lah ya, persepsi masyarakat kuno terhadap pendidikan seks yang sangat tabu itu. Karena aslinya itu nggak tabu gitu biasa aja. Malah kalau nggak belajar, kita malah terjerumus ke hal-hal tabu. Ya, Benar. Kita jadi nggak tahu apa itu tentang edukasi seks, pelecehan seksual dan yang lain-lainnya. sayang sekali kalau kita bilangnya menghindari hal tabu, padahal malah berujung pada hal tabu seperti hamil dengan hal tabu gitu ya. Ya, gitu aja sih saran saya. Yang penting saya harap, ada juga satu lagi, saya harap bahwa Indonesia, terus pemerintah dan Kementerian Pendidikan Indonesia bisa menambahkan pelajaran pendidikan seks ke dalam kurikulum dan resmi sekolah. Karena ini sangat penting terhadap masa depan remaja dan juga perbaikan moral remaja pastinya. Oke, untuk menutup topik kita pada hari ini, kita dapat menaik kesimpulan bahwa edukasi seks adalah hal yang penting dan bukanlah hal yang tabu. Karena apa? Karena edukasi seks harus kita pelajari dari kita kecil. Kenapa demikian? Karena edukasi seks dapat meningkatkan SDM manusia, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan yang lain-lain. Edukasi seks bukan hanya bisa didapatkan oleh diri sendiri, melainkan dengan bantuan orang tua, sekolah, dan maupun pihak pemerintah. Dan bagi kalian yang sudah terkena pelecehan seksual atau semacamnya, semoga kalian bisa berani untuk mengekspresikan diri kalian, membukakan diri kalian kepada banyak orang, supaya kalian bisa selamat dan percaya diri kembali. Sekian dan terima kasih dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.